Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 13 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Tema renungan saat ini adalah dicari pohon yang berbuah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 850 jenis pohon ara yang masih berkerabat dengan pohon beringin. Pohon ara adalah pohon yang rindang dan tingginya sekitar 3-10 meter dengan daun yang lebar dan buah yang banyak. Pohon dan buah ara cukup penting bagi kehidupan orang Israel. Pohon ara pertama kali disinggung di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Ketika Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Buah ara sudah menjadi makanan penting bagi orang-orang Timur Tengah selama ribuan tahun. Buah yang mengandung kadar gula yang tinggi ini, selain dapat dimakan sebagai buah segar, juga dapat diawetkan dengan cara dikeringkan dan juga dibuat kue. Pohon ara berbuah lebih lebat dibandingkan dengan pohon buah-buahan yang lain. Pohon ini juga mampu berbuah pada segala musim. Ia berbuah selama 10 bulan atau hampir setahun penuh. Kadang-kadang buahnya lebih dulu muncul daripada daunnya. Ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan mengenai seseorang yang memiliki pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Si empunya kebun sudah 3 tahun datang untuk mencari buahnya. Namun pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Ia lalu memerintahkan agar pohon ara itu ditebang. Pohon ara paling banyak menyerap zat-zat penting dari dalam tanah, sehingga jika dibiarkan tanpa menghasilkan buah, ini hanya akan merugikan tanaman-tanaman lain yang ada di sekitarnya. Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus memilih pohon ara sebagai contoh dalam perumpamaan ini? Mengapa bukan pohon yang lain? Karena pohon ara adalah pohon yang sudah seharusnya menghasilkan buah yang lebat dalam segala musim dan hampir sepanjang tahun. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita sebagai pengikutnya tak lain adalah berbuah. Janganlah kita menjadi pohon ara yang hanya bisa menyerap yang baik dari Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah. Nyatakan buah pertobatan, buah pekerjaan baik, buah pelayanan, dan buah roh yang ada di setiap waktu dan dalam segala keadaan.
baik ketika berada dalam kekurangan atau kelimpahan, sakit atau sehat, susah atau senang, tetaplah hasilkan buah yang lebat dan manis, sebagaimana pohon ara tetap berbuah di segala musim. Mari kita bangun karakter untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah dan mampukanlah kami untuk dapat menghasilkan buah kebaikan dalam segala keadaan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah atau bencana alam, apapun bentuknya. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesabaran, agar mereka tetap menaruh pengharapan dan percayanya kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati mereka. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami memohon Tuhan berkenan untuk hadir menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam kami melangkah, di dalam kami berkarya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.